Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wahyu Wibowo ya. Kali ini kita akan ngomongin masalah isomer dari sebuah hidrokarbon. Isomer itu berasal dari dua kata ya. Iso dan meros. Dimana iso itu merujuk pada kata sama gitu. Kemudian meros itu merujuk pada kata bagian. Jadi isomer ini nanti dia punya bagian yang sama. Bagian yang sama itu apa? Oke, kita simak videonya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Kita lihat isomer. Jadi isomer itu senyawa yang berbeda, tetapi rumus molekulnya sama. Jadi dia punya kesamaan di rumus molekul. Tapi nanti gambarnya beda, namanya beda, dan sifatnya nanti akan berbeda. Contohnya nih, sama-sama C5H12. Jadi senyawa C5H12 itu C-nya 5, H-nya 12. Bisa digambar dengan 3 gambar. Ada yang gambarnya lurus, ada yang gambarnya bercabang, dan ada yang cabangnya banyak. Nah, gitu kan ya. Tentunya semuanya kalau kita hitung C-nya 5, H-nya 12 nih. Nah, silakan dihitung tuh. Nah, namanya beda-beda. Yang lurus namanya normal pentana. Kemudian yang ada cabangnya itu namanya isopentana atau nama lainnya 2-metil butana. Kemudian ada namanya neopentana ya. Neopentana ini 2,2 dimetil propana, itu nama lainnya ya. Jadi namanya beda, gambarnya beda, tapi jumlah C-nya sama, H-nya sama, dan nanti tentunya akan menghasilkan sifat yang berbeda ya. Densitasnya beda mereka, nah, otomatis titik didihnya juga akan berbeda. Nah, di sini nanti yang gambar yang lurus itu titik didihnya yang paling tinggi. Jadi N pentana ya. Pentana di sini titik didihnya paling tinggi dari isomer yang lain. Oke, kita lihat isomer. Ada kurang lebih 5 jenis isomer. Cuman yang akan kita bahas di bagian awal ini 4 aja. Kita nggak mau ngomongin isomer optik dulu. Mungkin nanti isomer optik di bagian selanjutnya, bagian yang lain ya. Nah, isomer yang pertama itu namanya isomer struktur secara garis besar kayak gitu ya, yaitu isomer kerangka. Isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi itu nanti masuk ke dalam golongan isomer struktur karena strukturnya berbeda. Sedangkan nanti untuk isomer geometri dan isomer optik itu masuk ke isomer ruang gitu ya. Karena untuk isomer geometri dan isomer optik itu nanti untuk bentuk-bentuk 3 dimensi. Nah, kalau untuk kerangka, posisi, dan gugus fungsi itu isomer yang 2 dimensi gitu ya. Kita lihat. Jadi ada 4 gambar. Gambar yang pertama, gambar yang kedua. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua ini adalah isomer posisi dia. Kenapa disebut isomer posisi? Karena posisi ikatan rangkapnya dia berbeda ya. C-nya sama, H-nya sama, tapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Nah, yang kayak gini namanya isomer posisi. Kalau dengan bawahnya ya, nomor 1 dengan
bagian bawahnya, atau kalau yang paling bawah ini namanya isomer gugus fungsi. Ya, isomer gugus fungsi nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang isomer gugus fungsi. Kalau yang ini, nah ini namanya isomer kerangka. Kalau pernah ada yang tahu nggak antara rangka manusia dengan rangka hewan itu kan berbeda ya. Nah, ketika kerangkanya berbeda, mereka dikasih kulit nanti bentuknya akan berbeda. Nah, itu kerangka. Jadi misalnya ini saya bikin kulit gitu ya. Kulit kan di luar ya. Ini kulitnya jadi kayak gini. Kalau yang ini kulitnya nanti jadi gini. Nah, jadi bentuknya berbeda. Ini kerangka gitu ya. Isomer kerangka itu seperti itu. Jadi kalau isomer posisi itu posisi ikatan rangkap, baik rangkap 2 atau rangkap 3 berbeda. Kalau isomer kerangka itu bentuknya beda. Isomer kerangka biasanya ada di alkana, alkena, alkuna. Tapi kalau untuk isomer posisi itu ada di alkena sama alkuna ya yang. Nah, sebenarnya nanti kalau untuk ke kelas 12 ada alkohol, eter, aldehid, keton gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau yang ini juga termasuk isomer gugus fungsi ya. Karena di sini antara alkena dengan sikloalkana. Itu namanya isomer gugus fungsi. Nah, untuk isomer selanjutnya yaitu isomer geometri. Isomer geometri itu disebut juga isomer cis-trans. Karena ada dua posisi ya, posisi cis dan posisi trans. Cis dari kata cisihan. Nah, enggak ya. Kalau kita plesetkan kita jadi cisihan. Jadi isomer cis itu bersisihan di atas dua-duanya atau nanti bisa jadi dua-duanya di bawah. Ya, jadi yang menjadi prioritas di bawah. Tapi kalau trans itu posisinya menyeberang gitu ya. Satunya di atas, satunya di bawah. Apanya yang menyeberang gitu ya. Apanya yang menyeberang? Prioritasnya. Ya, jadi prioritasnya. Kalau di sini kebetulan contohnya sama-sama CH3 ya. Yang cis CH3-nya ada di atas dan di atas ya. Di atas sama di atas. Kalau trans trans satu di atas CH3-nya, satu lagi di bawah gitu. Nah, kalau kita lihat gambar ini soal nomor 1 itu posisi trans. Gambar nomor 1 ini posisi trans. Ya, karena kita ngambil prioritas itu gini caranya. Jadi lihat di ikatan rangkapnya, bagi 2 aja. Nah, yang sebelah kiri itu ada atas bawah kan. Nah, yang atas CH3, yang bawah H. Berarti kita prioritaskan yang CH3 prioritas. Nah, gambar yang sebelah kanannya itu atasnya CH3, bawahnya atasnya CH3, bawahnya C2H5. Nah, antara CH3 dengan C2H5 itu lebih gede C2H5. Nah, ini nanti kan jadi prioritas kita. Nah, jadi prioritasnya satu di atas, satu di bawah. Yang kayak gini posisi trans ini. Nah, ini posisi trans. Nah, kalau nomor 2 gimana? Nomor 2 ini kalau kita kasih garis. Lihat ya. Kalau kita kasih garis gini, nah, prioritasnya yang sebelah kiri itu di atas, sebelah kanan gedean C2H5. Jadi yang besar akan jadi prioritas. Nah, yang kayak gini posisi cis. Ya, posisi cis. Nah, kalau gambar nomor 3 ini kalau kita kasih garis gitu ya. Nah, kita batas dengan garis gitu. Nanti yang C yang sebelah kiri itu ada C2H5 dengan CH3. Berarti kita prioritaskan yang C2H5. Sebelah kanan ada H dan CH3.
kita prioritaskan yang CH3. Yang kayak gini posisi trans. Nah kalau yang 4 gimana? Nah yang 4 gini, kalau kita bagi 2, yang C sebelah kanan ini sama-sama CH3. Yang seperti ini tidak punya isomer cis-trans atau tidak punya isomer geometri. Karena salah satu syarat isomer geometri itu atas dan bawah harus berbeda. Tapi kalau atas dan bawahnya sama, dia tidak akan punya isomer geometri gitu. Jadi ada syaratnya ya, ada syaratnya. Oke, mungkin itu dulu berkaitan dengan isomer. Yang jelas ini materi tentang hidrokarbon ya. Sampai di sini dulu di sesi pembahasan kita tentang isomer. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.